wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu, senantiasa bersyukur atas nikmat darimu, dan menjadi hamba yang mengabdi kepadamu dengan benar. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Terimalah majlis ini ya Allah, majlis yang engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Semoga yang hadir ini diundang Allah ke tanah suci, jadi hajah yang mabrur, diberikan nikmatnya istiqomah, karena karomah kemuliaan diberikan kepada yang istiqomah. Alhamdulillah, hari ini pengganti Masjid Istiqlal semuanya sudah diukur oleh Allah. Nah, bedanya di sana tidak ribut seperti di sini ya. Bapak Ibu yang baik, Akang yang kepalanya jangkung agak kesini sedikit, yang di belakang itu stres ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang berulang kali disampaikan, bahwa Allah menciptakan kita itu untuk bahagia. Maka Allah mengutus Rasulnya untuk membawa kabar gembira, bukan kabar duka dan peringatan. Allah menurunkan kitabnya supaya kita tahu bagaimana SOP hidup bahagia. Jadi kalau kita tidak bahagia, pasti bukan karena kejadian, tapi karena kita salah menyikapi kejadian. Hidup ini sepenuhnya adalah ujian, sepenuhnya. Bisyarri wal khairi fitnatan. Jadi Al-Anbiya ayat 35 ya, bahwa kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan maut, dan hidup ini wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Fitnah semuanya, keburukan, kebaikan adalah ujian. Yang kita sukai adalah ujian, yang tidak kita sukai juga ujian. Yang bahagia adalah yang lulus menyikapi ujian. Apa intinya bahagia? Intinya bahagia itu terletak pada dua hal kuncinya, yaitu iman dan amal soleh. Kalau kurang bahagia, pasti kurang iman dan kurang amal. Udah sederhananya gitu. Apakah banyak uang pasti bahagia? Tidak tahu ya. Kalau banyak uang pasti bahagia, berarti yang paling bahagia di dunia yang paling banyak uangnya. Faktanya tidak sedikit yang bunuh diri walau uang banyak. Apakah cakep pasti bahagia? Belum nyoba ya. Apakah populer pasti bahagia? Tidak. Apakah jabatan pasti bahagia? Kalau jabatan bahagia, berarti paling bahagia Pak Jokowi ya. Casing duniawi ini akan membahagiakan kalau disikapi dengan iman dan jadi amal soleh, baru bahagia. Jadi kaya, beriman, dan dengan menjemputnya jadi amal soleh, udah punyanya jadi amal soleh, bahagia tuh. Jadi kita tidak usah iri kepada orang yang diberi dunia, tapi iri kepada yang beriman dan beramal soleh. Nah,
Sekarang kita sederhanakan ya. Kata ulama besar Imam Ibnul Mubarak, ciri orang yang bekal baik, sukses dunia akhirat, diantaranya ada 3. Silahkan ini lihat ciri-ciri ini ada tidak pada diri kita ya. Mau bahagia? Ini cirinya nih. 1, merujuk kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, hadis sahih Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi ciri pertama orang yang bekal bahagia itu adalah orang yang antusias memahami bukan tahu, dan udah paham dia antusias mengamalkannya dengan ikhlas. Kenapa? Nggak harus pakai ikhlas. Kalau tidak ikhlas dia tidak paham dan tidak bisa mengamalkan dengan baik. Nah, acungkan tangan yang sudah hafal arti ayat kursi. Salah. Acungkan tangan yang hafal ayat kursi. Hafal semua. Al-Fatihah hafal? Acungkan tangan yang hafal artinya. Nggak ada yang ngacung. Ada satu yang ngacung. Sebetulnya banyak yang hafal, hanya rendah hati. Ya, tidak mau ngacung karena menghargai yang belum hafal. Kenapa sholat kita kurang khusyuk? Karena kurang paham. Kenapa kurang paham? Karena kurang belajar. Jadi ciri khasnya orang yang bekal sukses dunia akhirat itu semangat sekali belajar. Serius hadirin, ada orang yang semangat ibadah tapi belajarnya nggak semangat. Ada yang semangat belajar tapi sulit mengamalkan karena niatnya untuk dinilai makhluk, untuk dianggap pinter, dianggap daya ingatnya kuat, dianggap wawasannya luas, ingin disebut kiai, ustadz, dai, kondang dan sebagainya, ingin dikagumi sebagai sarjana agama, LC, master, profesor agama. Pokoknya kalau mencari ilmu agama sibuk dengan kedudukan di sisi makhluk, macet. Seperti, maaf ya, tidak mirip-mirip amat, seperti keledai membawa kitab, buku. Bukunya manfaat, keledai tidak dapat manfaat. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang paham ilmu agama, ya dia yang mengamalkannya. Apa artinya paham ilmu sholat kalau tidak sholat? Buktinya orang berilmu itu adalah beramal soleh. Nah, kelemahan kita nih ya, umat Islam ini, tapi jauh sudah lebih baik dibanding dulu sekarang ya. Seperti sekarang ini kan dulunya, maaf ya jangan tersinggung, banyak yang gak pernah ke pengajian ya kan. Baru terakhir-terakhir ini aja karena banyak masalah. Datanglah ke pengajian si Agim lah. Lumayan katanya jadi tenang gitu. Disangkanya saya pria penghibur. Nah hadirin, mohon diperhatikan, kita banyak yang sholat mengandalkan ilmu zaman SD. Subhana rabbiyal azim, belum ngerti. Rabbighfirli warhamni wajbun, enggak ngerti. Padahal tahajud. Padahal dia suka ngadu, ya Allah, saya sudah tahajud, kenapa belum terkabul? Itu kan belum ngerti ya. Banyak yang sholat tapi tidak paham. Penyebabnya sederhana, dia tidak semangat belajar dengan benar. Doa kayak tadi ya, saya mencoba doa pakai bahasa Arabnya, amin. Ketika bahasa Indonesia, amin, ngerti. Benar? Berapa banyak doa yang kita tidak mengerti, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Padahal kalau ngerti itu Pak, hudita wa kufita wa wukid, ditunjuki, dicukupi, dilindungi, sampai setan aja bingung gimana ini kita nipu orang yang ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Tapi karena nggak ngerti, dan mungkin setan juga tahu kita nggak ngerti ya. Udah doa, baca ayat kursi, tetap erep-erep. Tahu erep-erep? Tindihan itu ya, yang baca Fatihah nggak tamat-tamat, yang mau bergerak. Itu kan sama bagian dari jin. Sangat boleh jadi kita baca ayat kursi, kita tidak mengerti isinya. Nah, jadi sekarang mas sederhana aja pertanyaannya, berapa jam sehari kita sungguh-sungguh belajar? Belajar apa? Coba yang bisa jawab hadiahnya umroh. Sama-sama ya. Pertemuannya di dekat itu, dekat gerbang depan Masjidil Haram. Nanti tunggu di sana ya. Kan umroh sama-sama hadirin. Bukan ngongkosin. Ilmu apa yang paling urgent, penting, genting, harus kita keluarkan segenap daya upaya supaya kita bisa belajar itu? Cung, ilmu apa? Ilmu mengenal Allah agar kita bisa bertauhid. Jadi ilmu ma'rifatullah. Supaya apa? Supaya tauhid kita benar. Kalau kita tidak belajar ilmu mengenal Allah, berarti kita tidak akan tenang. Karena tenang itu ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tenang. Nah, kita nggak kenal ke Allah, bagaimana ingat Allah? Jadi maaf ya, yang tidak pernah belajar ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, ilmu mengesahkan Allah, maka namanya bahagia itu hanya angan-angan. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena pintu tenang itu zikrullah. Nah, gimana zikrullah? Ke Allahnya aja nggak kenal. Orang yang tidak bertauhid bagus, tidak kenal ikhlas. Bagaimana bisa karena Allah, Allahnya aja nggak dikenal. Kan? Jadi nggak ada, padahal ikhlas itu sumber kebahagiaan. Makin ikhlas, makin bahagia. Kurang ikhlas, kurang bahagia. Tidak ikhlas, tidak bahagia. Sederhana sekali hadirin. Siapa yang lillahi ta'ala, Allah turunkan sakinah di hatinya. Orang kurang yang kenal Allah tidak bisa syukur. Bagaimana syukur? Dia tidak tahu semua nikmat ini dari Allah. Dia tidak yakin bahwa dengan bersyukur nikmat akan ditambah. Jadi penambahan nikmat termudah, tercepat itu adalah syukur. Jangan risau dengan yang belum ada. Belum ada semuanya dalam kekuasaan Allah. Risau itu belum bisa mensyukuri yang ada, bukan risau dengan yang belum ada. Yang kita risaukan yang ada disyukuri tidak. Nih seperti sudah berlalu. Iya kan? Masa nggak setuju yang gini-gini ada? Yang lalu sudah berlalu. Sudah tidak bisa diapa-apakan sama sekali. Zaman kita bayi, TK, SD, SMP, udah selesai. Tapi banyak yang menderita sekarang gara-gara yang lalu. Ibu sih dulu pakai dijual rumah itu. Itu dijual tuh 12 tahun yang lalu. Nyesel saya nikah sama papa. Nikahnya udah 50 tahun. Saya udah tua-tua. Mau apa? Yang lalu itu kuncinya adalah ridho dan tobat. Itu kuncinya. Yang lalu ya sudah qadarnya itu yang sudah terjadi. Sudah tertulis di lauh mahfudz. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Allah berbuat apa yang dikehendaki. Memang masa lalu begini. Kalau itu pahit, tobat. Kalau itu dosa, tobat. Nggak bisa diubah. Persis seperti jalan genteng kena jidat,
Bagaimana? Benjol. Tidak boleh mengatakan, saya tidak terima. Saya tidak terima. Tidak mungkin. Ini tanda terima sudah jelas. Mau nggak terima gimana? Mendingan terima, saya terima ya Allah. Ini buah dari dosa saya. Sholat jarang khusyuk, otaknya ngeres melulu. Alhamdulillah, untung nggak kena mata. Malah bersyukur, ya. Kan selisih sesenti bisa jebol mata kita, betul? Jadi tenang tuh. Bu, nggak usah ingin tahu masa lalu suami. Udah selesai. Nggak ada gunanya diungkit-ungkit. Nggak ada guna sama sekali. Bapak juga nggak usah menyelidiki istrinya dulu waktu SMA pacarnya berapa. Mau apa? Sekarang sudah sama-sama lansia. Nggak ada guna. Yang lalu sudah selesai. Tinggal ridho dengan takdir yang ada dan tobat. Jadilah gara-gara masa lalu saat ini diridhoi Allah. Kenapa? Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah ridho kepadanya. Yang kedua, tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Gara-gara masa lalu, saat ini kita diridhoi Allah dan diampuni Allah. Karena waktunya meninggal, ya enggak seperti yang di Amazon itu ya. Walaupun bayi, hidup aja. Nah, karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka, kalau aduh nanti gimana? Ya udah, kata kuncinya, doa, pasrahkan ke Allah. Nanti gimana di jalan? Zikir sepanjang jalan, benar? Sebelum berangkat, doa. Sedekah dulu. Toh nanti takdir oleh Allah selamat, alhamdulillah. Kalau takdirnya harus terjadi sesuatu, pasti yang terbaik. Gak apa-apa. Kita kan milik Allah. Sesuka yang punya saja. Allah maha baik. Mau diapain aja, pasti baik kok. Allah tidak pernah berbuat zalim. Tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah berbuat jelek. Tidak ada. Oh, gimana kalau nanti udah tenang. Pasrahkan ke Allah. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Dan doa la yaruddu qada illa du'a. Doa bisa menolak bala. Makanya ingat yang akan datang, banyak doa dan tawakal. Sambil tentu sempurnakan ikhtiar ya. Pakai safety belt yang baik, ingatkan supir kecepatannya harus kecepatan yang memenuhi syariat keamanan. Betul tidak? Nah, udah itu terserah Allah sepanjang jalan, dengar murotal dengan terjemahnya. Pendek kata, jangan panik dengan yang belum terjadi. Belum tentu ada dan belum tentu sesuai dugaan kita. Mending pasrahkan ke Allah. Kan ada yang kuliah baru semester 2, aduh gimana ya? Nanti saya dapat kerjaan enggak? Naik semester aja belum. Mikir. Beresin sekarang kuliah. Jadi gimana doa supaya besok lusa itu diurus oleh Allah? Kuncinya saat ini. Padatkan, sing rapet, jadi amal soleh. Jadi kita syukur tiap detik, tiap menit dijadikan zikrullah, doa, sholat, senyum, nolong orang, sedekah, terus. Jadi kalau lemari itu 24 laci, ada isi terus dengan kebaikan-kebaikan. Padetin aja, mumpung kita dikasih waktu. Punya uang, pakai uang. Punya ilmu, pakai ilmu. Punya wajah, pakai cerah. Punya bibir, pakai senyum. Bisa ngomong yang baik. Apa aja, sing rapat. Itu yang paling penting sekarang kita lakukan. Kalau lakukannya karena Allah, Allah melihat kita dianggap mensyukuri waktu. La in syakartum la adzidanna. Nanti Allah yang ngurus. Nanti malam, kayaknya saya bakal dimarahi istri. Sudahlah, nggak usah mikirin itu. Pertama, istrinya belum punya ya. Misal kan ada ya yang salah, udah gimana, udah tobat aja, pasrahin aja. Misal nih, suami bikin pelanggaran,
Pulang ke rumah ketahuan, udah pasrahkan ke Allah. Ya Allah, saya ngaku saya salah, saya dosa, saya meminta maaf. Nggak usah dibayangkan di smackdown, di apa, nanti mau pulang ke rumah, nggak usah. Pasrahkan ke Allah. Pasrahkan, saya pasrah total kepadamu ya Allah. Lahir batin istri saya ada dalam genggamanmu. Engkau yang kuasa membulak-balik setiap hati. Udah pasrah total. Kita sempurnakan ikhtiar, bicara yang baik, minta maaf yang tulus. Tapi nggak usah ngarang dari sekarang. Banyak yang kita karang dari dulu nggak kejadian. Udah capek-capek ngarang ya kan. Udah capek-capek stres. Ada yang mau naik pesawat, 1 bulan lagi mau umrah udah stres dari sekarang. Padahal nggak jadi umrohnya kan rugi. Halo? Ini bagi yang belum dapat pasangan, nggak usah banyak ngarang ya. Aduh gimana kalau stres, udahlah. Mending yang ada sekarang pakai ngaji, pakai doa, pakai berbakti ke orang tua, ada waktu khidmat di masjid, ada waktu luang belajar, terjemahkan Quran, padetin aja, kursus masak, apa padatkan untuk kebaikan. Kalau kita lakukan ya Allah, detik demi detik adalah milikmu. Detik demi detik adalah karuniamu. Saya syukuri dengan amal soleh. Dah percayalah, hadirin lihat aja nanti. Kita kebanyakan bolong. Gara-gara mikir, aduh nanti gimana anak saya. Jangan-jangan anak-anak jadi durhaka nanti. Oh nggak jadi nikahnya ya. Kan berapa banyak yang mau bikin perusahaan jadi berantem. Padahal baru rencana. Gara-gara mikirnya kejauhan. Relax saja hadirin, semua kejadian baik nikmat maupun musibah seluruhnya ada dalam genggaman Allah. Tidak akan terjadi nikmat sekecil apapun tanpa izin Allah, tidak akan menimpa musibah sehalus apapun tanpa izin Allah. Penguasa, pemilik, penentu segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, enaknya kalau belajar tauhid itu jadi nggak stres. Nah, tenang. Ada yang punya anak 3 autis, semuanya autis sedang berat. Suaminya meninggal. Ibu kelihatan tenang saja. Ya, ada tenang nggak tenang juga harus dijalanin. Suami meninggal, gimana? Ibu ngurus semua. Ini anak-anak ciptaan Allah semuanya. Bukan pilihan saya diamanahi. Saya dipercaya mengurus 3 ciptaan Allah yang spesial ini. 3 berarti Allah memampukan saya untuk memikulnya. Suami diambil, gak ada masalah, ada Allah yang menjamin. Nanti ibu kalau ibu meninggal gimana anak-anak? Lah ada penciptanya. Ada Allah yang tidak mungkin tidak mengurus makhluk-makhluknya. Dari mana kata-kata itu keluar? Dari yakin. Dari mana yakin ada? Dari ilmu. Kayak bisnis gitu ya. Kenapa sih harus stres pakai bisnis? Kenapa harus bisnis pakai gimana sih? Saya ngomong apa barusan? Ya bisnis. Rezekilah. Ini berulang, pasti pengajian disampaikan ini karena wajah-wajahnya masih galau ya. Rezeki itu cuma satu pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha, surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Enggak ada satupun, siapapun di penjuru bumi manapun, mau banyak, mau sedang, mau sedikit, mau seucrit, mau seentet, semuanya Allah yang membagi setiap waktu. Tidak ada satupun yang sedang, yang enggak, semuanya Allah. Mau lari ke penjuru bumi manapun, Allah yang membagi. Yang ngasih banyak Allah, yang ngasih sedang Allah, yang ngasih dikit, yang sedikit Allah semua yang ngambil. Allah sempitkan, sempit. Allah lapangkan, lapang. Allah ambil, pasti berangkat. Kalau yakin seperti itu, enteng hadirin. Kerja.
Keras sebagai apa? Amal soleh. Ini teman saya kerjanya santai, dia dapat untung gede, saya habis-habisan. Ya anda bahagia mah bukan karena kerja keras, karena jadi amal soleh. Dikasih syukur, syukur yang jadi bahagia, benar? Banyak yang dikasih tapi nggak dikasih syukur. Rugi 2 miliar nih. Kenapa bos? Masa cuma 10? Harusnya kan 12. Sok tahu. Kata siapa harusnya 12. Kalau mau ngasih 10 pakai ngomong 12. Kita tuh sering Pak, yang dalam rencana kita tuh udah dianggap rezeki kita, ya kan? Harusnya saya dapat segini, kata siapa sotoy? Iya harus saya dapat segini. Emang kamu yang ngebagiin. Ini ada hitungannya. Itu kan hitungan kamu, bukan hitungan Allah. Kayak warung Pak, di depan lagi dibongkar penggalian selokan. Rugi 2 juta saya sehari. Masa? Emang gimana? Ini kan omset harusnya 5 juta. Sekarang cuma 3 juta. 2 juta loh rugi sehari. Sok tahu. Emang mau ngasihnya 3 juta. Makanya galiannya di depan rumah. Ya. Ngerti nggak ketawa teh hadirin? Biasa aja. Kenapa capek mikirin uang yang nggak ada? Betul? Rugi saya laku segini. Udah untung itu masih nyebut rugi. Saya kan beli rumah ya, 2M. Saya jual 2,3. Dibeli oleh teman, dijual 3M. 700 saya rugi. Rugi gimana? Ngaco. Itu kan karangan dia, ya kan? Nah kalau yakin Allah yang ngasih, ya udah dikasih segitu, syukurin. Pakai ngitung yang nggak ada. Saudara ngerti nggak sih? Kayak menjiwai banget tadi. Kita kan hobinya mikirin yang nggak ada. Dan dihitung. Seakan-akan yakin. Enggak, terserah Allah. Nanti pada waktu Allah ngasih, syukuri. Ditahan, ya sabar aja. Gara-gara COVID itu saya jalanin, nggak usah pakai mengeluh. Nanti juga ada lagi kok waktunya. Kalau nggak mati kan? Kan kita ngejalanin Pak. Darut Tauhid 1.300 karyawan. 2020 tuh cadangan uang kita cuma sampai Juni aja tuh Pak. Maret, April, Mei, Juni. Habis tuh uang buat bayar gaji dan sebagainya. Ya itu kan hitungan saudara. Ya nggak? Allah punya perhitungan sendiri. Jalanin aja. Terus gimana? Nantinya juga belum ada. Jalanin aja. Hitung bagus, perencanaan ini boleh, studi kelayakan oke, manajemen resiko silakan, tapi jangan pakai stres. Karena yang menguasai takdir itu Allah. Kita mengadakan perencanaan, persiapan yang matang, analisa segala, itu mah amal soleh lah, sesuai dengan kebodohan ilmu kita, ya kan? Halo? Ini kan sisa-sisa COVID yang masih hidup, ya kan? Iya kan? Ini enggak keambil waktu itu kan? Sama saya juga. Ini menarik. MQ Travel. Kan enggak ada umroh. Enggak ada haji Pak. MQ Travel itu. Gimana coba? Gimana kita enggak bisa? Ya enggak ada masalah. Kalau ada tabungan berarti mantap, makan tabungan nggak ada masalah ya. Masa tabung nggak dipakai-pakai, mau diapain? Ini waktunya dipakai. Tetap ikhtiar. Alhamdulillah. Bagaimana MK Travel tetap cukup rezekinya bahkan untung. Sepeda kan booming ya kan waktu COVID. Akhirnya jualan sepeda kok bisa travel haji umroh jualan sepeda, kan sepeda tuh traveling dari rumah ke warung. Ribuan sepeda itu, nggak kebayang itu Pak, dagang sepeda ribuan, dan itu terjadi ketika COVID. Jadi tetap sesuai dengan fungsi travel ya. Udah gitu sepeda nggak laku Pak, kan udah rata-rata punya sepeda ya kan. Penuh. Gimana nih? Apa? COVID masih ada. Tahu apa rezekinya? Jualan korma.
Kan capek Pak, habis bersepeda perlu energi korma. Dan korma itu travel dari Arab ke sini, udah dikait-kait. Jalan. Jadi sing sabar ya. Nggak usah keluh kesah. Kalau harus jual, jual. Tapi ini harganya murah, jangan jual. Terserah saudara ya nggak. Ya murah segitu, dan rezekinya segitu ya segitu. Nggak usah rewel ya kan. Tapi waktu saya beli baru sedikit, tapi kan sekarang udah lecek. Rezekinya terima, lapang. Waktunya diambil aset kita oleh Allah, ridho. Lihat tukang parkir, mobilnya diambil, nggak ada yang menderita. Saya musibah bertubi-tubi. Udah 10 kali hari ini saya kena musibah. Apa Pak? Mobil diambilin. Diambil siapa? Yang punya. Bukan musibah. Semua milik Allah, betul? Nah, kalau udah begitu, lihat yang lain gimana? Nggak usah iri. Orang lain juga Allah yang ngebagiin. Tapi saya pengen. Jadi kalau ibu misalkan teman punya tas herpes, ya, ibu tas kresek, ibu pengen tas herpes itu, nggak usah mikirin tas tetangga KW 1 atau KW berapa. Tinggal minta ke Allah, ya Allah, saya pengen yang seperti punya tetangga, sah itu Pak. Karena yakin Allah yang ngasih. Jadi nggak usah mikirin rezeki orang, syukurin yang ada. Tuh itu kalau yakin rezekinya dari Allah. Kalau nikah kira-kira bertambah atau berkurang rezekinya? Atau gimana kurang? Si ini, bukan gak enak, jangan nyebut si ini. Yang lelakinya pasti udah ada rezekinya, ya kan? Dalam rencana Allah. Yang perempuan ada rezekinya, sekarang nikah, masa jadi pada hilang? Terus hamil punya anak, ada nggak rezekinya? Ada. Mikir. Biasa-biasa aja lah. Ada seorang bapak-bapak usia 80 tahun, segar, fresh, jernih. Syekh, ini apa Syekh rahasianya kok segar sekali, nggak kelihatan ruwet? Saya sih 2 kuncinya. Apa Syekh? 1, saya tidak mau marah kecuali untuk urusan yang penting. Oh gitu. Yang kedua apa Syekh? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini nggak ada yang penting, gitu. Jadi bablas aja, nggak marah sama sekali. Piring pecah, ya udah. Ini yang kristal ya bagus lah. Selama ini kita takut pecah, sekarang nggak akan takut lagi. Beres. Kacamata rusak ya, rezeki tukang kacamata. Semuanya dibuat mudah, nggak ada jengkel-jengkelan. Jengkel juga nggak dibawa mati. Betul tidak? Udah nego ini, marah-marah, mati, nggak ada yang dibawa. Udah berjuang abis-abisan ini, sampai sholat nggak khusyuk, sholat terat, rapat, dibawa kemana dunia ini kan? Nggak dibawa. Makanya kalau kerja tuh jangan sampai abis-abisan, nanti abis betulan. Makanya ciri yang kedua menurut Imam Ibnu Mubarak, orang yang akan jadi baik, ciri keduanya, tadi kan menuntut ilmu ya, ciri yang keduanya adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud ini bukan masalah memiliki atau tidak ya, bukan masalah ada atau tidak, tapi masalah, jadi orang yang bakal sukses itu yang tidak cinta dunia. Apa yang disebut orang cinta dunia? Yang pertama kagum, karena kan la ilaha illallah, ilah itu kalau dikutip dari guru yang paham itu datangnya dari ketakjuban. Mengilahkan sesuatu itu dari takjub, dari kagum. Wah, ini keterpesonaan yang mendalam. Nah, orang bakal cinta dunia kalau udah kagum sama dunia ini. Perkara dunia dibagikan sesuka Allah ya. Jadi orang kaya tuh tidak harus dengan kerja keras, enggak mesti. Kalau Allah mau ngasih dia kaya. Kalau Allah mau ngambil pasti habis. Sesuka Allah saja. Seperti Jack Ma. Kemudian siapa? Mas Elon siapa? Siapa tuh?
Mas Elon ya kan, atau siapa yang nggak jelas-jelas ujuk-ujuk kaya raya ya, sesuka Allah. Katanya sekarang yang agak rugi itu anaknya Mas Jackie Chan ya. Mas Jackie-nya punya 6 triliun katanya, anaknya nggak dikasih, ya nasib begitulah adanya. Makanya untung saudara tidak jadi anak. Udahlah, rezeki mah sesuka Allah. Tapi bahagia atau tidak, awalnya takjub tidak ke dunia ini. Kita senang lihat dunia, nggak masalah. Lihat mobil bagus, pengen, nggak ada masalah. Tapi jangan mengasosiasikan kebahagiaan, kesuksesan, dan kemuliaan lewat casing. Jadi punya mobil bagus nggak apa-apa. Nabi Sulaiman aja punya kerajaan, nggak ada masalah. Nabi Sulaiman zuhud, para sahabat kaya raya zuhud, tidak nempel di sini. Jadi satu, tidak kagum, yang kedua tidak lengket di sini. Jadi namanya nggak lengket, nggak ada beratnya kalau nggak ada, betul tidak? Jadi jangan merasa memiliki. Kalau ingin hidup sukses, benar-benar bahagia tuh. Karena rasa memiliki terhadap yang bukan miliknya, itu penderitaan dan kehinaan. Biasa lihat dunia. Saya juga senang lihat, aduh itu mobil bagus. Tapi kalau mau punya, gimana saya punya ini? Cocok enggak nih, sesuai dengan keperluan? Hati saya jadi bersih atau jadi kotor? Saya lebih takut kegores atau enggak ya? Pikir baik-baik, kalau enggak ya udah enggak usah. Kalau punya dulu cobain boleh, ternyata dirasa-rasa ini ngotorin hati nih. Enggak bikin tenang, bikin ujub, udah bukan rezeki saya. Lepasin jangan berat. Jangan mengasosiasikan kesuksesan kita dan orang lain dengan casing duniawi. Karena duniawi ini sepenuhnya milik Allah, bukan tanda kemuliaan. Kalau dunia ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar ke Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Saking tidak ada harganya dunia ini bagi Allah. Mau ratusan triliun, mau apa? Dikasih aja, dan nggak akan diapa-apain, cuman ngaku-ngaku, betul? Saya punya aset 100 ribu hektar di Papua, silahkan ke sana. Saya ada perusahaan batu bara sekian juta ton, mau dikubur berapa tongkang, mau ditumpuk kuburannya pakai batu bara, enggak. Benar? Punya mobil di garasi banyak, apa sekali naik 5 tiarap di atas? Tidak. Punya sepeda. So, punya sepeda 10, mau saudara diikat di sepeda 10 itu supaya maju? Enggak. Cuman ngaku-ngaku aja. Bukan tidak boleh punya, tapi jangan kagum dan jangan terikat oleh dunia ini. Kalau harus keluar, keluar aja dunia ini, nggak pakai berat-beratan. Ya, salah satu ciri pecinta dunia tidak mau bayar zakat selain zakat fitrah. Kalau kurban juga kambing kecil-kecil. Jebet-jebet aja hadirin kalau beramal mumpung hidup. Kalau kita mati belum tentu anak-anak kita ingat untuk wakaf buat kita, ya kan? Ini semangat sih ibu. Iya, gitu. Wah betul. Iya. Jangan sampai kita mati-matian untuk anak-anak, kita mati betulan, anak gak ingat ke kita. Kan beda Pak. Kita ngurus anak mah habis-habisan supaya anak sehat, panjang umur, bahagia. Mudah-mudahan anak-anak kita begitu ke kita. Tapi kalau kita udah tua sakit-sakitan, udah belum tentu mereka ingin kita panjang umur, ya kan? Nggak boleh suudon ya, tapi kita ya jangan sampai dunia ini gimana gitu ya. Zakat, periksa zakatnya. Itu bukan punya kita. Kalau kita nggak bayar zakat, kita nyuri tuh. Nyuri hak-hak 8 asnaf. Periksa zakat oleh yang ngerti hitung-hitungannya. Jangan diperiksa sendiri, nanti ngirit ya.
Ya kalau mau tahu kita cinta dunia atau tidak, salah satu indikatornya zakat. Nah supaya kita ringan, kita tahu bahwa semua harta itu adalah ujian. Semua harta yang Allah titipkan duniawi ini adalah ujian. Sama gelar, pangkat juga. Makanya nanti pilpres tuh biasa aja, rileks ya. Nggak usah ibu biasa aja ya. Yang kedua apa? Belum tentu ada umur. Siapa tahu kita Desember udahan ya kan? Udah stres mikirin tiap hari mikirin polling. Daripada mikirin polling, mending mikirin kolang-kaling. Ah, enak. Enggak lah, saya udah kapok. Kan belajar dari pengalaman. Tidak ada lagi kecebong dan kampret karena sudah bersatu dengan nama kecepret. Ya bagus. Dan paling penting adalah ingat bahwa Tuhan kita bukan presiden. Tuhan kita adalah Allah. Siapapun presidennya, Tuhan kita Allah dari dulu juga udah ganti-ganti. Gini aja ya, makin tua yang jelas mah ya. Relax saja, pilih mana kira-kira yang paling bisa mengemban amanah dengan baik di jalan Allah, yang bisa tanggung jawab, yang dibimbing Allah, istiqoroh, terus coblos, sudah selesai. Nggak usah nanya-nanya, ini siapa mudah, nggak usah lah. Yang nggak akan berubah dengan ngobrol kita, benar? Wah, beda nih. Saya kira ini ada ini apa tuh? Kita respect, kita menghargai, tapi nggak ada kagum tuh. Mau ketemu, misal ya, saya mohon maaf, wah ini jabatannya tertinggi, biasa weh. Biasa, benar-benar. Dan kalau suami ibu begitu, ibu juga biasa, kan yang jadinya suami, ya kan? Biasa aja. Jangan sampai suami kolonel, ibu jadi brigjen, nggak, jangan bu. Ibu nggak lulus seleksi, nggak lulus, biasa aja ya. Biasa aja. Benar, tapi ingat, ini bukan untuk meremehkan ya. Tapi di hati kita tidak ada kekaguman. Kita menghargai orangnya, diberi tugas banyak, tapi nggak ada kagum-kagumnya. Mau jabatan apapun, mau terkenal, mau followernya banyak, mau jadi artis, tetap biasa aja. Itu cuman casing episode dari Allah, ujian. Yang mengagumkan buat kita siapa? Yang dikagumi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Terakhir, yang ketiga adalah ciri orang yang dikehendaki Allah bekal kebaikan baginya adalah orang yang dibuka hatinya oleh Allah bisa fokus melihat kekurangan kesalahan dirinya. Nah ini, tidak mungkin kita bisa tobat kalau enggak bisa jujur melihat diri sendiri. Pertanyaannya, kenapa kita susah memperbaiki diri? Karena susah tobat. Kenapa kita susah tobat? Karena kita terlalu sibuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Itu yang dikerjakan terus. Ini ngaco nih, ini enggak benar nih. Ini enggak, terus saja. Habis semuanya. Nih, kembali perumpamaan ini tolong ya. Ini batu misalkan, besar. Saya tidak lihat. Di bawah di situ ada gado-gado spesial yang fresh, segar ya. Kemudian dan bumbunya itu bumbu kacang yang lembut ya, manisnya ngepas, tidak terlalu pedas, dan ada jeruk nipisnya sedikit. Terus di atas itu ada emping ya, dan ada kerupuk udang yang sudah dipecahkan, ada bawang goreng kering di sana. Kenapa saudara begitu dramatis sana? Kan? Coba ceritakan lagi yang barusan tentang gado-gado. Enggak mungkin salah sini. Ini sebebas. Di sini sayang, nggak apa-apa. Ceritakan yang gado-gado. Semampunya aja.
Semampunya aja, nggak wajib sama. Semampunya. Sebutkan yang baru. Nggak usah dicatat, nggak ada catatannya. Nggak ada. Tadi nggak fokus. Tentang gado-gado barusan. Oh iya, gado-gado. Dengan emping di atasnya bawang goreng, terus dikasih sedikit jeruk nipis. Ada empingnya dengan kerupuk udang yang sudah diremehkan. Ibu diam, Bu. Udah. Nah, ini sekedar ilustrasi ilmu, ya. Beliau tidak salah sama sekali. Semampunya, jadi yang kebayang bawang goreng, ya kan? Cerita gado-gado yang kebayang bawang. Kenapa cerita saya tadi dramatis? Karena saya penggemar berat gado-gado, hadirin. Ini aja udah rencana pulang dari sini beli gado-gado nih. Ada gado-gado di sana enak sekali. Jadi ketika cerita itu pakai rasa. Efeknya gaduh seperti ini. Bener ah. Sama dalam ilmu tauhid juga. Kalau menceritakan Allah dan orang tersebut yakin kepada Allah, pasti rasanya terasa. Nambah yakin kepada yang mendengarnya. Tapi kalau yang menceritakannya belum yakin, baru tahu, maka kita baru akan tahu. Tapi rasa kita berbeda. Itulah pentingnya kita minta ke Allah, guru yang yakin ke Allah. Karena menular keyakinan itu. Rasanya itu menular. Nah, sayang saya baru bisa cerita gado-gado Tapi lumayan lah. Di sini ular. Nah, karena saya belum tidak dipatuk ular, jadi saya tidak cerita bagaimana sakitnya ya. Sini ular, sini gado-gado, coba perhatikan. Dua-duanya tidak kelihatan. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular, tentang gado-gado kesukaan. Jawab. Tapi kita lapar, yang mana yang penting? Tetap ular. Kenapa? Karena ternyata yang kita perlukan itu informasi yang bisa membahayakan kita. Benar? Benar? Bukan informasi yang terpenting yang kita sukai loh. Ternyata sepakat ular. Kenapa ular? Karena bisa dipatuk. Nah sekarang yang membahayakan kita siapa? Dosa orang lain atau dosa diri sendiri? Jawab. Kenapa kita ribet banget dengan dosa Ronaldo? Kenapa dia Messi nggak datang kemarin? Kenapa kita cari segala urusan, ha? Bu, Pak, mana yang membahayakan kita? Dosa teman kantor atau dosa kesalahan diri sendiri? Kenapa sibuk nyari-nyari kesalahan teman kantor? Nggak akan jadi bagus dia begitu. Bu, mana yang membahayakan ibu? Dosa kesalahan diri atau tetangga? Ngapain ngorek-ngorek tetangga? Ha? Nggak ada waktu. Nggak ada waktu buat ngorek-ngorek kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Nggak ada waktu. Waktu kita sedikit hidup ini. Benar? Bu, mana yang membahayakan dunia akhirat ibu? Dosa dan kesalahan suami atau dosa kesalahan diri sendiri? Hah? Suami sendiri? Kenapa ibu menjelidiki suami? Gak bahaya dosa suami buat ibu, Bu. Yang pasti bahaya adalah zalamtun nafsi. Di akhirat timbangannya masing-masing. Pak, Bapak, mana yang membahayakan kita nih sebagai lelaki, kepala keluarga? Dosa kesalahan istri atau dosa kesalahan diri sendiri? Enak aja, dua-duanya. Makanya yang benar menyimaknya ya. Kita lelaki, pemimpin, kepala keluarga, beda hitungannya. Ada dosa istri yang dipikul oleh dirinya sendiri, ada dosa istri yang kita pikul. Karena kita nggak benar ngedidik, ngelatih, membina istrinya.
Itu kalau satu. Lebih dari itu. Too heavy. Udahlah, nggak usah segala dikorek-korek orang lain itu ya. Makanya orang kalau ini bakal jadi baik, lihat dia orang yang tidak tertarik gitu untuk ngorek-ngorek, serba ingin tahu kesalahan orang. Fokus. Makanya kalau ada nasihat tuh sering nikmat, dikritik bahagia, dikoreksi, mau pedas tulisannya, mau level 5, level 7. Ayo, gak ada masalah. Karena keperluan kita itu tahu kekurangan kita dan berterima kasih. Ini serius nih. Makanya udah jangan suka berdebat di rumah. Ingat ceramah yang kemarin, ada bapak-bapak umur 70 tahun. Tenang, jernih, awet muda. Pak, Bapak sehat sekali kelihatannya. Fresh, segar, makin lama makin segar. Apa sih rahasianya? Saya tidak mau berargue. Saya tidak mau berdebat. Oh gitu Pak? Masa? Cuma dengan tidak mau berdebat, tidak berargue, kemudian Bapak jadi sehat? Saya setuju, saudara, saya setuju. Sudah beres ya. Ada yang nggak ngerti, nggak apa-apa, nggak perlu perdebatan. Kita segala urusan Pak didebatin, betul tidak? Nonton penalti, debat, harusnya dia ke pinggir sini tuh, tenang. Udah jelas gol ya nggak? Sibuk aja diributin mau apa? Udah sama-sama nonton, urusannya juga udah bubar, dibahas lagi. Pemain sepak bola bukan, sepatu nggak punya. Nggak ada kerjaan, nggak bisa begitu. Tidak ada waktu. Waktu kita terus menyelidiki kekurangan kita. Bu, katakan, apa yang Ibu lihat kekurangan Papa? Cukup 3 aja dulu, jangan terlalu banyak. 1, Papa, maaf ya, baca Qurannya masih ina atau ina terus. Tidak bertambah, padahal level di sorga tergantung level hafalannya. Ina atau ina juga hanya judulnya Bapak. Gak usah berargue. Siap Bu, Ibu benar. Saya akan kursus. Yang kedua, Papa main golf jauh, kuat. 5 jam main golf. Main sepeda kemarin 80 kilo, kuat. Tenki kuat, senam kuat. Kenapa ke masjid 50 meter enggak kuat Pak? Tunggu digotong apa? Jangan ngomong gitu Bu. Harusnya Papa kuat itu supaya kuat ibadah. Ibu benar, saya setuju. Insya Allah saya akan ke masjid. Enggak ada berargue. Ada lagi, Papa udah tua ngerokok. Itu kemarin Ibu lihat ketika cucu datang lagi ngapain kek? Rokok. Minta dong kek, gak boleh. Kenapa gak boleh? Bahaya tahu. Kata cucu ngobrol dengan cucu-cucu yang lain itu kakek kurang dewasa katanya. Sampai jadi bahan gosip cucu. Udah jelas bahaya, disedotin ya gak? Kayak orang kurang kerjaan, kata cucu, sedot, tiup. Ya. Ayolah Pak, kita udah tua nih. Kalau nggak bisa mewariskan kebaikan, minimal nggak jadi contoh jelek. Siap Bu, insya Allah saya tidak merokok saat ini. Ya. Dan selanjutnya, semua rokok rendam. Udah. Selesai. Silakan Pak, giliran Papa. Gitu kalau mau tidur. Ada yang perlu. Bu, alhamdulillah. Ibu teh rajin pengajian. Saya kagum banyak sekali perubahan ya. Dalam seragam. Nah tolonglah ya. Dirubah itu. Dan harusnya kan kalau banyak ilmu teh meningkat iman. Tapi faktanya meningkat cicilan. Tolonglah Bu.
Terus ibu jangan terlalu banyak posting. Nanti khawatir Tuhannya itu jadi followernya jadi Tuhan. Mau saum sahur. Alhamdulillah ya Allah. Engkaulah yang memberikan kekuatan. Lagi ruku, Allahu Akbar ya Rabb subhanahu. Gimana? Mau apa segala diposting? Berbahagialah orang yang dibuat mudah oleh Allah menerima koreksi. Rezeki besar. Hati-hatilah orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain atau merasa diri sebagai korban orang lain. Aslinya kita tuh korban keburukan kita sendiri. Terima kasih. Tadi diwanti-wanti oleh panitia, ini bukan hari kerja, ini hari libur. Lewat dari jam 1. Biasanya udah jam 1 udah kedip. Alhamdulillah. Pantas dikasih makanan dulu ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, segitu. Satu apa? Ciri orang yang dikehendaki kebaikan, pembelajar sejati. Belajar, semangat. Apa sih yang paling penting? Dengar ya Bu, Pak. Ini adalah nikmat besar dari Allah kalau kita bisa menggunakannya. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada mushaf. Ayat-ayat Quran ditulis di pelepah kurma, berbagai alat untuk membacanya. Masuk ke zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mulai dikumpulkan. Masuk ada masak kertas. Mulai asalnya tebal makin kecil. Zaman lalu sebelum teknologi, Quran sudah dalam buku-buku kecil. Sekarang hampir tiap umat Islam bawa Quran di sini. Ini nikmat besar. Tapi beda rasanya kalau baca di HP dengan baca di mushaf. Pasti beda karena mushaf khusus. Tetapi tidak salah baca di sini juga. Nggak enaknya kalau bahasa ini suka ada yang nggak bagus-bagus. Jangan dilihat yang nggak bagus-bagusnya. Yang bikin nggak enak tuh banyak nonton yang error. Benar? Gara-gara Quran di sini, jangan buka aurat-aurat orang lain. Jangan buka maksiat, dosa-dosa. Insya Allah ini HP kita akan membantu kita dekat dengan Allah. Baca Quran dengan terjemahnya. Dengar ini baik-baik hadirin. Baca Quran dengan terjemahnya. Pernah suatu saat di wisuda tahfiz Quran, alhamdulillah ini kebaikan yang banyak. Tapi ketika ditanya arti ayat kursi Al-Fatihah juga belum paham. Tidak sepenuhnya salah, tapi kalau paham itu dapat hidayahnya di sana. Orang non-Islam tidak suka ke Islam, baca Quran, terjemahnya untuk cari kekurangan Quran, hasilnya dapat hidayah. Banyak itu Pak, orang non-Islam atau orang mu'alaf yang gak bisa lepas dari terjemah Quran. Saking nikmatnya menyimak Al-Quran. Nih, kenapa saya sudah 1 jam seperempat, saudara masih manteng gini? Karena ngerti, ya kan? Coba saya ceramah dalam bahasa Rusia. Saya stres, saudara. Ini yang ceramah manusia. Oh, terima kasih, engkau masih menghidupkan. Lihat ke kanan, ada misalkan ada keluarga. Alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillah ya Allah, saya dititipi pendamping. Bangun tidur, kalau sendiri rapikan. Oh, kenapa tidak kita? Masuk ke kamu gitu di dalam ya. Tapi di hati ya Rob, ada air, ada sabun, semua disediakan oleh Allah. Betul? Lihat kloset, ada lubangnya. Itu nikmat besar. Ini serius, Adin. Saudara belum nyobain KKN sih. Lu kerja. Saya KKN nyari oplet, gak enak begitu. Aduh, aib ya kan. Alhamdulillah. Berapa banyak yang tidak punya toilet? Betul tidak? Ada air. Aduh, hati itu ya Allah. Air muda, pintu kamar mandi, ada slotnya. Itu nikmat. Saudara udah pernah masuk ke toilet yang misalkan bisa mandi dulu pakai air dingin yang segar sambil
dinikmati karunia Allah, keluar pakai baju yang rapi. Kalau mau sholat itu pakai baju yang terbaik. Walaupun nggak ada siapa-siapa, kata siapa nggak ada siapa-siapa. Itu kan Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apa yang kau kerjakan. Jadi tahajud tuh sing asik, gelar sajadahnya yang enak, jangan pakai kaki dicepak. Sing sopan, ya Allah saya mau bersujud kepadamu, kasih mengharum. Ya enggak, kalau lelaki pakai baju yang rapi, persis seperti kita mau ke masjid, mau menghadap ya, pakai parfum dulu yang rapi. Allah wakaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Bawa uang buat sedekah, ya kan? Jangan lupa di masjid kan kos, ada beban nih, tiap tempat sholat ini ada biayanya Pak, biaya perawatan, listrik, toilet dan sebagainya. Jangan saudara apa betulan ya, kesini kos operasional diri sendiri. Bawa uang, jangan ragu-ragu, bus aja cek SOP, udah berangkat ke masjid. Salam dulu. Kalau menurut Imam Nawawi, kalau sebelumnya kita udah salam, sesudahnya ya tidak perlu salam lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau sebelum masuk kita memungkinkan salam, tapi nggak sempat salam, sesudah sholat, sepanjang tidak ganggu zikir orang, salam lagi, itu juga bagian dari kebaikan. Ya, jadi tidak mesti karena saya nggak pernah salaman sebelum sholat. Tapi kalau belum, pulangnya salam lah itu saudara, betul tidak? Yang jangan itu selesai sholat langsung memaksa orang salam. Tidak semua orang mau sedang khusyuk dengan Allah, zikirnya mau terganggu oleh kita ya. Berangkat, sapa anak, usap, lihat wajah pendamping hidup, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, kirim WA, kalau ada kiriman yang bagus, contreng, like, subscribe, itu kan ngegembirain yang punya itu, ya kan? Jangan cuma dilihat-lihat, subscribe, tinggal gini, ya kan? Saya nggak boleh emosi, gini hadirin ya. Kenapa kita malas like? Kenapa malas subscribe? Kalau itu baik ya, dan konsisten dalam kebaikan, udah pijit. Kan gembira tuh orang, benar tidak? Kalau ada yang ngirim, pakai balasan yang bagus, terima kasih banyak. Kecil apapun kebaikan, terima kasih sayang. Tahan dari kata-kata yang tidak enak. Terus nyebar di mana kita ada. Kayak matahari, terus berbuat kebaikan. Sampai sore, sampai malam, sebelum tidur, istighfar yang banyak. Allah lihat semuanya. Tenang, nanti malam yang tadinya bekal jadi musibah bisa diganti oleh Allah. Jadi nikmat. Makanya nggak usah risau lah dengan besok lusa. Risau sekarang, jadi dosa itu risau. Sebetulnya sudah selesai dari tadi ceramah ini hadir. Alhamdulillah, Masya Allah. Cik MT Salafiyah, Assalam. Serang, Banten. Di mana ada? Yang mana? Oh, alhamdulillah. Ibu tahu dari mana? Daripada ke Bandung katanya mending ke sini ya. Al Ihsan Bekasi. Oh, kacung terus Ibu. Oh, bukan. Alhamdulillah. Nah, ini melukai hati. Ibu maafkan saya, Bu ya. Maafkan enggak? Maafkan. Yang ketiga, nah kayak memaafkan tuh sebelum orang minta maaf dimaafkan. Itu amal soleh. Jamaah wanita solehah. Oh ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan suaminya solehah. Soleh ya. Bekasi, jamaah dari Tangerang, Bogor, Depok, Purwakarta ada? Ya, oh ya, ada lah pokoknya ya. Di lantai atas, ibu-ibu di atas ada nggak? Alhamdulillah.
TV-nya kekecilan ya? Maunya pengajian kita ini setahun sekali. Jangan menzolimi yang bertanya. Tiap hari lagi, seminggu sekali. Enggak. Ini saya senang sekali, ini seperti yang terbayang dulu ketika awal membangun, suatu saat ini bakal rame nih. Mau kita adakan berapa tahun sekali? Hah? 3 bulan sekali lah ya. 1 bulan kan Istiqlal, Ibu. Apa bedanya di Istiqlal dengan di sini? Di sini lebih dekat katanya. Insya Allah nanti mungkin harus hari libur ya, supaya bisa luang waktunya ya. Nanti kalau ke depan insya Allah akan dibuatkan resumenya. Jadi tiap yang datang ke sini pulang itu, kan saya lihat ini sibuk memperhatikan sehingga tidak sempat nyatet ya, karena tidak biasa. Nanti dibuat resumenya, PR-nya sehingga pulang dari sini sudah bisa lebih ingat dan bisa disampaikan ke yang lain. Insya Allah. Oh, Bapak nyatet? Oh, alhamdulillah. Dikirim ke keluarga, jadi keluarga nggak ke sini dong. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak. Jadi ya nundua dengan robrol wae aki. Sono yang. Oh ya, saya setuju ya. Bu, Pak, kajian-kajian itu kalau dengan AA ya nggak jauh, cuman kajiannya begini-begini aja. 1 tentang ya yakin ke Allah, 2 tentang membersihkan hati. Ada yang nanya, kenapa nggak membahas seperti UAS segala disebut, atau seperti Ustadz Adi Hidayat yang segala hafal? Saya sebetulnya ingin ya, tapi nggak sanggup. Pertama saya belum paham menguasai, jadi harus nerima kenyataan ya. Dan saya waktu untuk belajar lebih dalam tentang tafsir itu ya mungkin kelemahan saya, susah ya ngapalin tempat, ada tempatnya apal, isinya yang lupa kan lebih jelek hadirin. Nah, jadi dari sini ngaji juga ke tempat yang lain, ngaji juga ke ustadz itu, bagus begitu ya. Jangan fanatis kepada satu aja, karena nanti jadi terbelenggu keilmuannya ya. Kecuali ilmu dari ulamanya yang sangat luas, nah itu boleh ya. Jadi saya menganjurkan jangan hanya ke satu tempat, apalagi kalau hanya ke sini tidak cukup, tidak baik. Harus cari juga ilmu lainnya supaya lebih bijaksana. Terima kasih, kita akan baca Quran dan bersedekah ya sebagai syukur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan ya badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, Engkau telah simak apapun yang terjadi. Berkahi majelis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang Engkau takdirkan menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, ampuni ya Allah semua dosa kami sebanyak apapun. Hapuskan ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehina apapun perilaku kami. Hapuskan dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ya Allah, ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni semua keburukan akhlak kami kepada orang tua selama ini. Buatlah hati orang tua kami ridho dan bisa memaafkan kami. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Berkahi ya Allah, jadikan karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya, lindungi dari fitnah kubur, lindungi di yaumal hisab, lindungi dari fitnah jahannam. Jadikan ibu bapak kami ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyana anak-anak yang soleh, soleha, hafiz. Lindungi ya Allah dari segala kedurhakaan, dari apapun yang Engkau haramkan. Andai ajal memisahkan, kumpulkan di sorga ya Allah seluruhnya. Ya Allah, berikan kebahagiaan, ketenangan bagi yang selalu dirundung gelisah
Berikan jalan keluar ya Allah bagi yang dihimpit masalah. Berikan kecukupan bagi yang dililit hutang piutang. Ya Allah berikan kesembuhan ya Syafi bagi yang Engkau uji dengan sakit lahir wal batin. Ya Allah bukakan kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Jauhkan dari urusan yang menjadi fitnah bagi dunia akhirat. Ya Allah berikan kemudahan bagi kami mendapat ilmu yang manfaat. Cukupi hanya dengan rizki yang halal barokah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Karuniakan kepada kami ya Allah nikmatnya istiqamah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah, jangan cabut keislaman kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi masjid ini ya Allah. Muliakan siapapun yang menjadi jalan terwujudnya rumahmu ini ya Allah. Alirkan pahala tiada terputus. Berkahi keluarga dan keturunannya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.